Masuk ke soal Pilkada Jakarta. Karena hari Selasa tanggal 16 Juli lalu Litbang Kompas itu mengeluarkan hasil surveinya. Dan hasil survei itu menunjukkan ada dua nama yang dominan teratas secara elektabilitas. Pak Anies 29,8% dan Pak Ahok 20%. Nama ini memang sebelumnya memang sudah disebut-sebut oleh partai politik, tetapi kemudian terkonfirmasi oleh banyak survei dan kemarin saya ingin menggunakan Litbang Kompas. Artinya peluang Pak Ahok untuk maju lagi di Pilkada Jakarta ini terbuka lebar. Saya nggak gitu paham ya cara orang membuat survei gitu ya. Saya tuh ya mungkin cara simple aja ya. Jakarta itu membutuhkan 50+1 untuk memenangkan. Sama seperti pemilihan presiden lah. Iya. Jadi kalau 20% masih jauh banget. Kenapa Pak Ahok tidak menyambut ini dengan antusias? Karena bagi kami kan gini kan, PDI Perjuangan itu di Jakarta tidak cukup kursinya untuk maju. Jadi harus mencari partai lain. Oke. Nah, kita tidak tahu apakah partai lain bisa berani kerjasama dengan PDI Perjuangan atau tidak. Kita tidak tahu. Karena kan masing-masing ada calon kan. Nah terus di dalam sistem PDI Perjuangan, keputusan yang di DPP dibahas untuk calon kepala daerah gitu. Dan sampai hari ini topik Jakarta itu belum dibahas. Artinya kalau saya membaca berarti kan kalau belum masih bisa maju kan ngapain apa yang mau dibahas gitu ya. Ya. Nah jadi beda, PDI Perjuangan tuh beda sekali konsepnya. Katakan ditugaskan. Kami ini kan petugas partai untuk melaksanakan cita-cita proklamator. Oke. Itu beda di situ gitu. Pak Ahok juga sempat mengatakan pada media mendapat penugasan dari Ketua Umum yaitu mengajar ya Pak ya. Untuk kepala-kepala daerah showcase seperti apa tata kelola pemerintahan daerah. Atau jangan-jangan orang berpikir memang partai tidak ingin menugaskan Bapak di eksekutif di Gubernur Jakarta, jadi penugasannya sebagai pengajar saja. Apakah memang sesungguhnya menjadi pengajar itu penghiburan untuk Pak Ahok supaya ya udah deh jangan maju kali ini ya? Kan aku kan bukan orang entertainer, masa penghibur. Gitu loh, di dalam PDI Perjuangan itu ya ada simpatisan, jadi kader, kita dilatih itu ditaruh di legislatif, di struktur partai dan eksekutif, kira-kira 3 pilar ini gitu loh. Dan tentu semua kader disiapkan untuk jadi eksekutif. Ya persis. Yang mampu. Persis. Nah, kenapa tidak langsung terlepas bahwa butuh partai koalisi Pak? Kenapa tidak langsung PD Perjuangan mengusung ya satu nama dari kami yang terbaik, punya rekam jejak, Pak Ahok 20% elektabilitasnya, dan Litbang Kompas mengatakan Pak Ahok mereka yang pasti memilih seorang Basuki Cahayapurnama itu 34,5%. Mengapa? Jawabnya gampang sih sebetulnya. Masih ingat nggak waktu Pak Ganjar dengan hasil survei begitu tinggi? Sebelum Pak Jokowi nyatakan tidak dukung secara tidak langsung. Apakah Ibu Mega langsung mencalonkan, mendeklarasikan Pak Ganjar? Pada waktu itu saya tanya juga sama Ibu, kenapa nggak mau cepat ketinggalan dong? Ibu jawabnya, kan partai kita bisa mengusung sendiri. Terus buru-buru, kan rakyat juga udah kenal yang kita calon. Kan kita bukan, kecuali calon yang kita calonkan tuh orang nggak kenal. Perlu waktu untuk diperkenalkan gitu loh, sosialisasi. Ini kan semua calon, Ibu kan selalu bilang, kita kan selalu meritokrasi. Sama seperti Pak Jokowi, kita bisa jadi capres, nggak mau Ibu. Karena PDI Perjuangan menganut paham meritokrasi. Kalau udah meritokrasi... Nggak cukup meritokrasi itu ada dalam sosok seorang Basuki Cahayapurnama? Iya, sama-sama ke Pak Ganjar juga nggak diusung langsung dengan cepat kan. Karena mungkin bagi Ibu ada strategi nih. Kalau Anda partai belum siap, ngapain Anda terlalu cepat muncul? Nggak ada faedahnya mungkin ya. Jadi saya kira ini ada bagian dari, saya nggak tahu apa yang itu, tapi yang pasti dengan pola Pak Ganjar dulu juga Ibu nggak mau langsung. Pada waktu itu PDI Perjuangan bisa langsung. Udah koalisi partai udah siap. Nah sekarang Jakarta ini nggak siap. Kita kan belum tentu bisa ikut tuh. Ya. Kalau begitu begini Pak, kenapa saya terima kasih
Kebetulan pas Litbang Kompas mengeluarkan rilis, ini adalah pemunculan pertama Pak Basuki Itu ada yang Cahayapurnama. ngatur kan, makanya mesti percaya unsur-unsur supranatural. Tidak ada yang kebetulan. Iya, ada yang itu kan. Litbang Kompas juga mencatat bahwa ada 2 nama yang dianggap berkinerja baik. Pak Ahok itu tercatat 44,5%. Ya. Dan Pak Anies itu 36,8%. Sekali lagi, ini ada modal dari survei Litbang Kompas yang mencatat, memotret suara pemilih. Satu, pasti dipilih Pak Ahok 34,5%, dianggap berkinerja paling baik 44,5%. Tertinggi secara kinerja yang ada dalam memori kolektif masyarakat Jakarta. Tadi Bapak bilang bahwa kelihatannya memang masih berstrategi. Atau jangan-jangan memang PDIP ini memang agak ragu mencalonkan Pak Ahok. Saya nggak tahu ya, itu ragu tergantung di dalam rapat DPP. Nah, kalau melihat keraguan, saya kira tidak pernah PD Perjuangan berpikir seperti itu. PD Perjuangan hanya menghitung bagaimana bisa mengedukasi pemilih dengan baik. Bagaimana ideologi partai bisa disosialisasikan dengan baik. Nah, itu yang selalu katakan. Misalnya tahun 2017 kan saya juga disuruh mundur kan. Dengan demo begitu besar. PD Perjuangan pun memutuskan saya tetap maju. Karena ini bagian dalam rangka proses. Kan masyarakat kita kan baru merdeka belum 100 tahun kok. Tentu harus ada satu proses. Disinilah fungsi partai pelopor istilahnya di PD Perjuangan. Pada ideologi ada partai pelopor membukakan jalan untuk rakyat melihat. Harusnya seperti ini loh. Oke. Berpolitik itu loh. Nah, saya kira nggak ada asumsi yang seperti itu ya. Bahwa PDIP seperti tidak terlalu bersemangat mengusung seorang Basuki Cahayapurnama untuk pilkada berikutnya. Saya kira enggak lah, kami ini dilatih dari kader dari zamannya Bung Karno pun dibawa, didirikan gitu ya. Kami ini bukan ngejar kekuasaan semata-mata. Kekuasaan itu hanya ekses dari berhasil mengedukasi pemilih sebetulnya. Jadi kami jual ini ideologi, kami jual sesuatu, hasil edukasi kami terpilih. Jadi kami tidak pernah menghalalkan segala cara untuk terpilih. Itu beda aja saya kira. Justru kalau bisa, kalau saya... Ya. Justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow.